Halo semuanya, selamat datang kembali pada materi SPLDV dengan penyelesaian yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi atau metode campuran. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode campuran, di mana eh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode campuran pada SPLDV. Metode campuran dalam SPLDV yaitu metode dalam menyelesaikan SPLDV di mana menggabungkan dari metode eliminasi dan juga metode substitusi. Jadi, metode eliminasi dan metode substitusi yang sudah kita pelajari sebelumnya akan digabungkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan SPLDV di mana metode ini disebut metode gabungan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menggunakan metode campuran ini? Nah, langkah-langkahnya yaitu kita mengeliminasi salah satu variabel dalam persamaan untuk mencari salah satu nilai variabel lain. Nah, ini merupakan langkah dari metode eliminasi. Kemudian, mensubstitusikan nilai variabel yang sudah diketahui ke dalam persamaan untuk mencari variabel yang lain. Nah, jadi langkah-langkahnya aslinya tidak hanya dua ini ya. Kita harus menggunakan langkah-langkah yang diketahui detailnya dan dijawab terlebih dahulu, kemudian kita baru melakukan penyelesaian ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode campuran. Nah, di sini sudah ada gambar ini. Nah, gambar ini merupakan gambar sedekah bumi yang dilaksanakan di Tegal. Nah, sedekah bumi ini merupakan sebuah tradisi atau kebudayaan yang ada di Tegal, di mana pada kebudayaan ini manusia uh, membuat sebuah seperti gunungan makanan ini, di mana yang bertujuan untuk bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan yaitu dalam tradisi sedekah bumi, masyarakat Tegal membuat gunungan yang berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan yang digunakan seperti pisang, apel, jeruk, mangga, bengkuang, belimbing, dan juga jambu air. Sementara sayur-sayuran yang digunakan berupa terong, kacang panjang, tomat, cabai, timun, dan pari. Nah, di sini terdapat soal. Nah, soalnya dimulai dari sini ya, teman-teman. Bisa dibaca, harga 3 kilogram apel dan 5 kilogram belimbing adalah 160.000. Sedangkan harga 4 kilogram apel dan 1 kilogram belimbing adalah 134.000. Jika Ibu Siti ingin membuat gunungan sendiri dengan membeli 2 kilogram apel dan 2 kilogram belimbing, sedangkan ia membawa uang 100.000, maka berapa besar uang kembalian yang akan didapat oleh Ibu Siti? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya kita harus menulis terlebih dahulu yang diketahui, yang ditanya, dan baru nanti bisa dijawab. Nah, di sini diketahui ya dari soal tadi, harga 3 kilogram apel dan 5 kilogram belimbing adalah 160.000. Di sini ya, 3 kilogram apel dan 5 kilogram belimbing 160.000. Kemudian 4 kilogram apel dan 1 kilogram belimbing adalah 134.000, seperti yang tadi di soal ya. Kemudian yang ditanya apa tadi? Nah, yang ditanya ini, jika Ibu Siti ingin membuat gunungan dengan membeli 2 kilogram apel dan 2 kilogram belimbing, ia membawa uang 100.000, maka berapakah besar kembaliannya? Nah, di sini yang ditanyakan. Uang kembalian yang diperoleh oleh Bu Siti untuk membeli 2 kilogram apel dan 2 kilogram uang, sedangkan ia membawa uang 100.000. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan terlebih dahulu, seperti biasanya, yaitu misalkan harga apel per kilogram yaitu X, dan harga belimbing per kilogram yaitu Y. Karena yang di sini yang diketahui yaitu hanya buah apel dan belimbing, maka nilai X dan Y saja. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita membuat dalam bentuk model matematika. Nah, berdasarkan permisalan yang kita punyai tadi, kita miliki bahwasanya harga 3 kilogram apel dan 3 kilogram belimbing yaitu 160.000. Maka apelnya ini bisa kita ganti dengan X, yaitu 3X ditambah belimbingnya Y, yaitu 5Y sama dengan 160.000. Menghasilkan persamaan yang pertama. Begitupun yang kedua ini,
menghasilkan 4X ditambah Y sama dengan 134.000. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman harus cermat dan harus mengerti apa saja yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan di soal. Nah, untuk permisalan ini tentunya bergantung pada yang teman-teman ketahui. Menghasilkan yaitu nilai seperti ini, menghasilkan persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu kita eliminasi salah satu variabel. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pada persamaan yang pertama dan kedua tadi, nilai Y-nya itu koefisiennya berbeda, di mana yang pertama 5 dan yang kedua 1. Artinya, kita harus mengkalikan persamaan yang kedua ini dengan 5. Mengapa demikian? Karena kita harus menyamakan nilai Y-nya menjadi 5. Artinya, Y-nya ini harus dikalikan dengan 5. Dengan demikian, 5 ini harus dikalikan dengan semua yang ada di persamaan yang kedua. 5 dikali 4X sama dengan 20X. 5 dikali Y sama dengan 5Y. Dan 5 dikali 134.000 menghasilkan 670.000. Nah, kemudian setelah kita kurangi, menghasilkan 3X kurangi 20X menghasilkan minus atau negatif 17X. Kemudian 160.000 dikurangi 670.000 menghasilkan negatif 510.000. Kemudian tinggal kita bagi saja. X sama dengan negatif 510.000 dibagi negatif 17. Akan menghasilkan X yaitu 30.000. Nah, ini merupakan langkah eliminasi. Selanjutnya yaitu langkah substitusi. Karena kita sudah memiliki X, kita boleh memasukkan nilai X ini ke persamaan pertama ataupun persamaan yang kedua. Terserah teman-teman mau yang persamaan yang mana. Nah, kita misalkan substitusi ke persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua yaitu 4X ditambah Y sama dengan 134.000. X-nya ini disubstitusikan dari sini. 30.000-nya kita masukkan menjadi 4 dikali 30.000 ditambah Y sama dengan 134.000. 4 kali 3 adalah 12, artinya 4 kali 30.000 menghasilkan 120.000 ditambah Y sama dengan 134.000. Artinya nilai Y-nya akan didapat 134.000 dikurangi 120.000 yaitu 14.000. Nah, diperoleh nilai X-nya yaitu 30.000 dan juga nilai Y-nya yaitu 14.000. Nah, soalnya tadi apa? Soalnya yaitu 2 kg apel dan 2 kg belimbing, yaitu menghasilkan 2X ditambah 2Y menghasilkan 2 dikali 30.000 ditambah 2 kali 14.000 menghasilkan 60.000 ditambah 28.000 sama dengan 88.000. Jadi, uang kembalian yang diperoleh Bu Siti pada pembelian yang tadi yaitu 100.000 dikurangi 88.000 yaitu 12.000 karena Ibu Siti tadi membawa uang 100.000 sedangkan ia mengeluarkan uang 88.000. Maka uang kembalian yang diperoleh yaitu 12.000. Mungkin ini menjelaskan mengenai metode campuran. Jika teman-teman ada yang belum paham, bisa teman-teman mempelajari menggunakan platform lain, sehingga teman-teman bisa lebih paham dan lebih berkembang.